masih kembali lagi dengan saya di channel saya Adi Nur Prayogi. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana kita memilih bibit yang baik, ada 4 tips itu. Sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membedakan alpukat dari bentuk daunnya. Setidaknya walaupun ini kurang bisa menentukan bagaimana ciri-cirinya, namun setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan kita dalam memilih bibit. Ini di samping saya ada beberapa jenis unggul yang sering ditanam oleh para pengkebun, itu mulai dari aligator, Mickey, Wina, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saksikan terus video kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi masalah yang sering kita jumpai pada saat ini yaitu ketika kita mau menanam validasi jenis. Apa itu validasi? Yaitu ketepatan jenis sesuai dengan mutu jenisnya atau mutu genetiknya. Itu yang sering terjadi kesalahan dalam kita membeli bibit atau kita menanam. Kita sudah membeli contohnya varietas aligator, namun ketika kita tanam hasilnya pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena ada kesalahan dalam kita memilih bibit. Nah, makanya dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri alpukat dari bentuk daunnya. Sebenarnya kita membedakan alpukat itu susah sekali, walaupun dari bentuk daunnya, atau dari pupusnya, atau dari bentuk daunnya, atau dari karakteristik daunnya, itu sangat susah sekali. Namun setidaknya kita akan membahas sedikit tentang perbedaan, walaupun ini ketika bibit sudah besar, sudah menjadi pohon, daunnya pun akan menyimpang dari bibitnya. Namun setidaknya kita bisa memilih bibit itu tidak berbeda jauh pada bentuk-bentuk daun pada waktu masih kecil. Nah, saksikan terus ya video kali ini, saya akan jelaskan satu persatu dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, saya akan jelaskan. Yuk. Oke teman-teman, ini ada beberapa jenis alpukat ya. Dari mulai yang kiri sampai yang kanan, ini ada aligator, kemudian Mickey, kemudian Wina, ini Red Vietnam, kemudian ini Siger 1 itu dari Lampung, kemudian ini ada Kendil, kemudian ini ada Fuerte itu masih satu keluarga dengan alpukat khas atau dari Australia nih. Nah, jadi saya akan bahas dulu dari alpukat aligator. Biasanya orang menentukan bibit itu berdasarkan pupusnya. Nah, pada kesempatan kali ini semuanya ini dia rata-rata berpupus warna merah kecuali Fuerte. Jadi kita tidak bisa menentukan dari pupusnya, namun kita menentukan dari bentuk daunnya, lekuk-lekuk daunnya atau yang lainnya. Nah, ini bibit aligator. Kalau kita lihat aligator itu biasanya dia mempunyai karakteristik daun yang bergelombang seperti ini. Ini dia bergelombang, kemudian kalau dia masih muda, dia rata-rata daunnya masih datar seperti ini, namun sudah bergelombang. Ketika dia sudah mulai membesar, dia daunnya agak mencengkung ke atas dan pupusnya berwarna merah. Kalau tepi daun dia tetap bergelombang. Kita coba ambil satu. Nah, ini dia daunnya kan, kalau kita lihat dia bergelombang. Terus dia tidak kaku, daunnya dia cenderung lemas. Dan warnanya ketika dia tua udah hijau tua, pupusnya tetap merah. Ini dari aligator, kita taruh sini. Nanti kita akan jajarkan dari semua daunnya. Kemudian ini ada Mickey. Mickey dia cenderung kalau ketika masih bibit, dia umumnya daunnya agak halus, kemudian panjang dan sedikit meruncing. Nah, namun pada ujungnya dia tepinya tidak runcing sekali, berbeda dengan aligator. Kalau kita lihat aligator dia pada pucuknya dia runcing. Namun kalau pada Mickey ini tidak runcing, dia agak tumpul. Nih. Kemudian dia dari muda pun sudah mulai mencengkung ke atas daunnya. Dan daun Mickey itu karakteristiknya dia agak tebal. Kita lihat dari serat daunnya, serat daun menonjol. Ini serat daun bawah dia menonjol dan daunnya agak tebal, mencengkung ke bawah. Dan kalau kita lihat
daunnya ini dia agak seperti tanduk. Nih, ini dia mencengkung ke bawah dan tanduk. Ini bentuk daunnya. Kemudian pupusnya sama-sama merah dan daunnya hijau tua, hijau pekat. Ini dari alpukat Miki. Dan kita ke sebelahnya, ini ada alpukat Wina. Alpukat Wina itu dia pupusnya merah namun tidak terlalu merah, tidak semerah aligator maupun Miki. Dia daun menggelombang juga, namun dia sampai besar pun dia tidak mencengkung ke atas, daunnya cenderung datar semua. Nih kalau kita lihat Wina, daunnya menggelombang, serat daun tidak terlalu terlihat. Ini adanya sudah saya perlihatkan yang besarnya seperti ini. Ini contoh besarnya, dia agak bulat, memanjang sedikit, runcing pada ujungnya dan menggelombang pada tepi daunnya. Ini alpukat Wina. Jadi kalau kita susahan, kalau kita tidak terlalu paham memang agak susah. Namun setidaknya ciri-ciri ini kita sebagai bekal awal memilih bibit itu tidak terlalu salah. Contohnya kita memilih bibit Wina, kalau kita dikasih daun sempit berarti itu sudah positif palsunya. Setidaknya ini meminimalisir kesalahannya. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, ada Red Vietnam. Nah kalau ini mungkin sudah tidak asing lagi. Ini salah satu alpukat jenis impor. Konon katanya buahnya berwarna merah sampai tua. Nah namun ketika ditanam di Indonesia, si alpukat cantik ini berwarna merah. Dia tuanya tidak berwarna merah namun cenderung berwarna kuning, dan merahnya itu hanya setengah perjalanan saja. Ketika sudah tua dia sudah mulai berubah menjadi hijau kekuningan. Namun dari ukuran ternyata lebih besar dari ekspektasi yang kita bayangkan. Ukuran buah lebih besar, kelebatan lebih besar, dan umur berbuah lebih cepat atau genjah. Dan rasanya tentu alpukat impor dia cenderung berasa gurih dan tekstur kering. Ini alpukat Vietnam, ciri-cirinya dia daun pucuk berwarna merah gelap, atau kita bilang merah apa ya ini ya? Ini merah agak kecoklatan mungkin. Kemudian ada salah satu ciri khas tertentu dari Red Vietnam yang tidak bisa kita salah, yaitu pada permukaan daunnya kalau kita pegang seperti ada bulu-bulu halus seperti beludru dia. Nah ini seperti kita memegang busa, itu dia ada seperti rambut halusnya. Ini alpukat Vietnam. Daunnya dia tidak bergelombang, halus seperti ini. Dan pada batang juga dia kalau masih muda berwarna merah ya teman-teman. Ini kita lihat batangnya berwarna merah. Lanjut kita ke sampingnya, ada alpukat Siger. Nah alpukat Siger itu mungkin masih beberapa belum orang banyak tahu. Ini alpukat dari asal Lampung yang buahnya seperti ini. Ini contoh buah alpukat Siger ya teman-teman. Dia berbentuk panjang dan agak berlekuk buahnya. Nah, dia kelebihannya berbuah genjah dan berukuran lumayan besar dan berbuahnya sangat lebat. Ini alpukat Siger. Ini berasal dari Lampung Timur. Siger 1 yang saat ini masih dalam proses sertifikasi di BPSB. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan dari cirinya. Alpukat ini memiliki ciri-ciri daun yang panjang kemudian bergelombang. Wajar seperti bentuk buahnya juga bergelombang, dia panjang dan berpupus merah. Kemudian pada percabangan dia cenderung agak lemas dan pohonnya itu rata-rata dia tidak kaku. Jadi sepertinya daunnya pun dia sangat tipis seperti lunglai, tidak tegak ya teman-teman. Ini pupusnya dia berwarna merah. Nah merahnya pupusnya seperti Wina, dia tidak terlalu merah-merah banget. Ini dari alpukat Siger. Daunnya panjang, bergelombang, dan daunnya tipis, tidak tebal. Dari percabangan pun juga kecil, tidak sebesar alpukat Miki, aligator, dan Wina. Nih, ini Siger. Kemudian kita lanjut alpukat kendil. Nah, ini dia alpukat kendil. Alpukat kendil dulu saya sempat memberi reviewnya, namun ternyata banyak berkomen itu salah. Nah, ini saya akan jelaskan alpukat kendil. Alpukat kendil itu kalau kita membeli bibit ketika sudah jadi besar itu cenderung daunnya akan berbeda. Ini alpukat kendil, dari rata-rata daunnya dia berbentuk lebar dan hijaunya dia hijau tua. Ini alpukat kendil. Nah ini ketika daun pertama muncul biasanya dia daunnya seperti ini.
dia agak bergelombang dikit, namun ada serat-serat yang sangat kelihatan banget. Namun ketika dia sudah mulai beranjak ke daun kedua, daunnya sangat halus, tidak bergelombang sama sekali. Dan ketika sudah besar, dia berubah lagi, daunnya ternyata seperti ini. Nah, ini dia daunnya lebar, tebal, dan berwarna hijau tua. Ini tebal banget nih. Ini saya rasa alpukat paling besar daunnya yaitu pada alpukat kendil atau Markus. Dia tebal banget daunnya. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi, di sampingnya ada alpukat Fuerte. Ini alpukat impor lagi. Alpukat Fuerte ini masih satu keluarga dengan alpukat khas Pinkerton dan lain-lain. Dia termasuk ke dalam alpukat impor jadi dari Australia. Nih, terlihat daunnya tidak berbeda jauh dengan alpukat khas. Dia berbentuk, kalau kita lihat alpukat khas dan lain-lain itu daunnya kurang gimana ya, kurang menarik atau gimana. Ini dia seperti ini, daunnya lunglai, kemudian daunnya dia agak melebar sedikit, kemudian runcing pada ujungnya. Nah, kalau khas rata-rata dia daunnya panjang dan agak kaku sedikit. Kalau Fuerte ini dia cenderung lemas daunnya. Nih, kita ambil satu, kita akan jajarkan semua dari jenisnya. Tadi sini biar tidak panas. Ini alligator, ini Mickey, ini Wina, ini Red Vietnam, kemudian ini Siger, ini kendil, ini Fuerte. Nah, sekarang kita akan simak satu persatu. Alligator dan Mickey, kalau kita jajarkan mungkin susah sekali untuk membedakannya. Nih, ini alligator, ini Mickey. Namun kalau kita rasakan bisa, kalau Mickey itu dia tebal, kalau alligator lemas. Dan nanti ketika sudah besar alligator itu dia cenderung daunnya lebar juga, namun dia tetap bergelombang. Ini Wina itu salah satu berdaun lebar juga. Dia berbeda dengan kendil. Kalau kendil dia mulus, kalau pada Wina dia bergelombang. Kemudian Red Vietnam dia berpupus merah, dan Siger dia panjang bergelombang, daunnya lemas. Dan ini Fuerte seperti khas, cuman daunnya lebih bagus sedikit. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini penjelasan dari saya tentang bagaimana kita membedakan alpukat dari bentuk daunnya, ciri-ciri daunnya. Jadi ketika kita membeli bibit, kita memilih bibit, setidaknya kita mendapat gambaran terlebih dahulu bentuk daun seperti ini. Jadi kita kalau diberi dengan penjual yang daunnya berbeda jauh, kita sebaiknya kita tolak, kita mencari bibit yang lain sesuai ciri-ciri bentuk daun itu. Walaupun menyerupai mirip-mirip, itu bisa kita menjadi referensi awal kita menentukan atau memilih bibitnya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua agar kita tidak salah dalam memilih bibit, karena bibit itu kunci utama sukses dalam kita berkebun. Ketika bibit salah, maka seterusnya kita tidak akan bisa maksimal dalam merawatnya. Mungkin sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam avocado.